Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Dava Rizky Arum Taun, dengan NRP 507211049 sebagai ketua kelompok presentator ketiga, Muhammad Vito dengan NRP 7211041 sebagai presentator 1, Irwanto Desire dan NRP 507211006 sebagai presentator kedua, dan Raihan Firdaus 507211073 sebagai presentator. Pada kali ini kami akan presentasikan tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul cara mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Sebelumnya, kita mengetahui apa saja langkah yang dapat ditempuh untuk mengelola referensi yang tepat. Yang pertama yaitu menulis karya ilmiah yang harus disertai dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Yang kedua, mengetahui kriteria referensi yang berkategori global. Yang ketiga, menemukan referensi yang kredibel secara daring. Yang keempat, mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, untuk lebih lanjut tentang poin pertama, marilah kita simak dengan seksama poin pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama itu Muhammad Vito. Kepada Muhammad Vito, saya persilahkan. Menulis karya ilmiah haruslah diawali dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Dari sini, kita muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa sih definisi karya tulis ilmiah? Nah, menurut KBBI, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan teori dan dasar-dasar ilmiah. Karena karya tulis ilmiah ini bersifat ilmiah, dan sebenarnya karya tulis ilmiah ini cenderung membahas tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi atau sedang trending saat ini. Sebagai contoh, saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi. Maka kita bisa saja menentukan sebuah judul karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kondisi pandemi ini. Sebagai contoh, dampak pengaruh pandemi terhadap UMKM, atau mungkin dampak pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa ITS, dan lain-lain. Itu merupakan contoh judul karya tulis ilmiah yang cocok dengan kondisi fenomena saat ini. Kemudian, dalam memperoleh teori atau dasar-dasar ilmiah yang cocok, penulis haruslah mahir dalam membaca referensi-referensi berupa jurnal, laporan, tesis, dan mungkin buku agar dapat menemukan referensi yang cocok untuk mendukung penulisan karya ilmiahnya. Kenapa referensi-referensi ini harus cocok dan mendukung penulisan karya ilmiahnya? Karena misalkan kita anggap begini, apabila misal referensi yang kita temukan tidak mendukung dan bahkan melenceng dari tema penulisan karya ilmiah, maka mungkin nanti strukturnya menjadi tidak jelas, atau mungkin pembahasannya menjadi melenceng, dan mungkin juga hasil karya tulis ilmiahnya akan menurun, sehingga tulisannya menjadi diragukan dan tidak kredibel. Next. Dari definisi karya tulis ilmiah yang tadi kita bahas, sebenarnya karya tulis ilmiah ini membutuhkan dua kemampuan, yaitu kemampuan menulis dan kemampuan membaca. Menurut KBBI, menulis adalah suatu kegiatan di mana kita menciptakan suatu ide atau suatu pandangan. Karena tulisan ini biasanya berawal dari pandangan, dan dari pandangan tersebut, kita pun akhirnya bisa membuat karya tulis ilmiah. Seperti contoh yang sudah tadi saya bilang. Kegiatan menulis merupakan suatu kegiatan bahasa yang menuntut penulis untuk menuliskan pesan kepada pihak penerima melalui bahasa. Contoh kegiatan produktif dalam menulis adalah menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan oleh pihak penutur. Agar mahir dalam menulis, perlukan praktik yang banyak dan teratur.
Dari sini kita dapat pelajari bahwa agar kita mahir dan terbiasa menulis, kita tidak perlu mengetahui kosakata yang sangat rumit dan kompleks dan cenderung membingungkan. Kita hanya perlu aktif berlatih secara teratur dan terus-menerus agar kita dapat mengukur kemampuan kita dan mengasah kemampuan menulis kita. Kemudian, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, kita juga punya harus skill atau kemampuan membaca. Menurut definisi, membaca merupakan kegiatan literatur di mana kita mempersepsikan diri kita terhadap suatu teks atau simbol untuk memahami suatu isi bacaannya. Praktik membaca yang banyak dan teratur akan membuat kita semakin mahir dalam memahami pesan yang ingin disampaikan dan akan meningkatkan pengetahuan kosakata kita. Dengan membaca, akhirnya pun kita menjadi semakin tahu tentang ilmu-ilmu di luar sana. Dan dari ilmu-ilmu itu kita bisa memanfaatkannya untuk menulis karya ilmiah seperti tadi. Bila diambil kesimpulan, dalam menulis ilmiah, kita perlu kemampuan menulis dan membaca secara sekaligus. Karena apabila kita terbiasa untuk hanya membaca saja, kita tidak akan bisa menulis karya yang benar dan kredibel. Namun, apabila kita hanya ahli dalam menulis tanpa membaca ilmu-ilmu yang di luar sana, maka tulisan kita akan tidak berguna dan tidak akan bermanfaat bagi karya ilmiah. Oleh karena itu, agar kita ahli dalam menulis karya ilmiah, kita harus sering mengasah kedua skill menulis dan membaca ini agar karya tulis ilmiah yang kita tulis memiliki kredibilitas dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk bagian selanjutnya, izinkan teman saya, Irwanto Jayadi Siregar, untuk melanjutkan presentasi. Kemudian, untuk menulis sebuah karya ilmiah, kita harus tahu kriteria referensi yang berkategori kredibel. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu referensi. Menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan, dapat berupa petunjuk maupun rujukan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa referensi merupakan informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Ada 3 kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini dimaksud dapat dipahami oleh semua masyarakat ilmiah, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan, yang mana memiliki bukti nyata bahwa referensi tersebut telah dimuat dan telah diresmikan. Yang kemudian, yang terakhir, dapat dilacak, yang mana keberadaannya bisa dilacak dengan penggunaan nomor seri pada referensi atau penulisan karya tulis ilmiah. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arum. Yaitu cara menemukan referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, mencari buku atau artikel tentang topik yang ditentukan. Misal, yaitu jurnal, halaman mesin pencari Google Scholar atau penerbit. Yang ketiga yaitu pilih kemudian bacalah artikel atau buku yang sesuai. Yang keempat, amatilah penggunaan kata kunci di dalam abstrak. Yang kelima, rumuskan kata kunci tersebut ke dalam bentuk yang lebih spesifik.
Yang keenam, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari sumber atau referensi selanjutnya yang lebih tepat. Untuk poin yang selanjutnya akan kepada teman saya, Rehan. Baik, untuk poin keempat, cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu Mendeley. Mendeley adalah sebuah software gratis yang berfungsi untuk mengorganisasikan dokumen dan referensi kita. Dengan Mendeley, kita bisa bergabung dan membuat grup dengan teman-teman. Dan Mendeley membuat kita selalu up to date tentang karya ilmiah yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Mendeley bisa digunakan di berbagai platform seperti Windows, Mac, atau Linux, dan support di browser utama. Seperti aplikasi Mendeley, seperti gambar di samping. Next. Kemudian, cara mengimport data ke Mendeley. Mengimport data ke Mendeley bisa menggunakan berbagai fungsi tergantung dengan jenis sumber data yang akan kita import. Fungsi yang pertama ada add file. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan file yang berada di sebuah folder. Kita bisa memilih file mana saja yang akan kita import ke Mendeley. Yang kedua, ada fungsi add folder. Fungsi ini digunakan apabila semua file yang ada di folder perlu kita masukkan ke Mendeley. Yang ketiga, ada fungsi watch folder. Fungsi ini digunakan apabila kita ingin memasukkan semua folder secara otomatis. Yang keempat, ada fungsi entry manual. Fungsi ini digunakan jika sumber data yang akan kita masukkan ke Mendeley berbentuk hard copy atau non-digital. Yang kelima, ada fungsi import bibtex. Fungsi ini digunakan apabila sumber data berformat bibtex. Yang keenam, ada fungsi import EndNote XML. Fungsi ini digunakan apabila sumber data berformat EndNote XML. Yang ketujuh, ada import RIS. Fungsi ini digunakan apabila sumber data berformat RIS. Dan yang terakhir, ada import Zotero library. Fungsi ini digunakan apabila sumber data berformat Zotero library. Next. Selanjutnya, cara melengkapi detail dokumen. Sebenarnya, dokumen yang sudah kita import sudah dibuat detailnya secara otomatis oleh Mendeley. Namun, ada beberapa dokumen yang detailnya tidak lengkap. Cara untuk melengkapinya, yang pertama, masukkan DOI, PubMed, ataupun ARXIF ID. Kemudian, klik ikon kaca pembesar untuk memulai pencarian. Kemudian, Mendeley otomatis akan menambahkan info seperti yang ada pada gambar. Next. Selanjutnya, cara membuat kutipan menggunakan citation plugin. Yang pertama, klik instalasi citation plugin yang ada di toolbar Mendeley. Kemudian, citation toolbar akan tampil di Microsoft Word secara otomatis. Next. Klik ikon insert citation, kemudian pilih sebuah dokumen dari perpustakaan Anda, ataupun bisa dicari berdasarkan judul, tahun, atau penulis untuk dikutip. Kemudian, klik file lalu tekan OK, maka secara otomatis akan mengutip teks
teks tersebut. Kemudian, cara membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Yang pertama, klik Insert Bibliography. Kemudian, pilih style yang akan digunakan, lalu secara otomatis daftar pustaka akan terbuat dengan sendirinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.